Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa wal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarif wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu li kulli usrin isra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 28 mengingatkan kepada kita semua, sehingga ayat ini akan bisa menjadi renungan untuk kita bersama. Ayat itu difirmankan oleh Allah, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan demikian juga di antara manusia dan binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak itu mukhtalifun alwanuhu, warnanya bervariasi, berbeda-beda. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang takwa kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya, al-ulama, hanyalah orang-orang yang hanya memiliki ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini pertama menyampaikan bahwa orang yang digolongkan oleh Allah, manusia yang takwa kepada Allah, adalah manusia yang memiliki ilmu, paham kepada Tuhannya. Ketika mengabdi dan beribadah, paham apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba itu. Oleh karena itu, ilmu adalah salah satu kunci mengapa kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayat ini diawali dengan, dan di antara manusia, dan boleh jadi Allah membandingkan dengan binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak yang bervariasi. Tentu binatang-binatang itu memiliki keistimewaan, entah dari bunyinya sehingga menjadi mahal, entah karena warnanya itu menjadi mahal. Dan pada akhirnya satu kesimpulan disampaikan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadil ulama, dan sesungguhnya
Orang-orang yang hanya takut takwa kepada Allah dari hambanya al-ulama hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu. Maka ayat ini juga ditegaskan lagi dari surat Al-Maidah ayat 27. Wa qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Dan berkata anak Adam yang bernama Habil, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu akan menerima ibadah dari orang-orang yang takwa, dan orang-orang yang takwa hanyalah orang-orang yang berilmu. Apabila kita sambung antara dua ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, maka ayat yang pertama Al-Alaq diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, yang pada akhirnya menjadi nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ayat yang pertama adalah Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia. Ada 5 ayat yang disampaikan di sana. Ayat pertama membuka turunnya Al-Quran. Ayat itu diawali dengan Iqra, adalah satu ilmu. Ilmu ada hubungannya dengan kita, kewajiban kita untuk mempelajari, karena kita akan hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada membaca, ada nama Allah dan nama kejadian manusia. Oleh karena itu, persis dengan ayat ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diawali dalam turunnya ayat Al-Quran, bahwa mulianya manusia itu, keutamaannya manusia itu karena ilmunya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Oleh karena itu Nabi kita menyampaikan man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Maka siapapun yang menginginkan dunia fa alaihi bil ilmi, maka wajib atas dia dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan siapa yang menginginkan bercita-cita menggapai akhiratnya, wa alaihi bil ilmi, maka wajib harga mati dengan ilmu. Wa man arada bihima, dan siapa yang ingin mencapai cita-citanya hidup bahagia di dunia dan akhirat, fa'alaihima bil ilmi, maka wajib atas orang itu dunia dan akhirat dikejar dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ayat ini yang telah kita bahas pada saat ini itu memberikan suatu implikasi kepada kita, bahwa kita sebagai hamba Allah senang beribadah, maka senang mencari ilmu. Maka Nabi juga mengingatkan kepada kita, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu pimpinan amal. Apa yang kita lakukan dalam sholat kita, apa yang kita lakukan dalam perilaku kita, itu berdasarkan apa yang ada pada pikiran kita. Maka ketika apa yang kita lakukan dalam bentuk ibadah tanpa didasari oleh ilmu, maka amalan kita, ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita pahami dari alur pemahaman ayat tadi. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pimpinan dari amal. Wal amalu tabi'uhu, dan amal perilaku kita akan menjadi benar. Tabi'u itu mengikuti apa yang dimiliki dari ilmu itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah,
implikasi daripada ini, marilah kita buka kajian-kajian agama kita, memahami agama kita. Bahkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu itu adalah bersifat wajib untuk setiap orang Islam. Mencarinya adalah wajib, membuka kajian-kajiannya, membahas kajian-kajian ilmu untuk lebih mendekat diri kepada Allah adalah wajib. Paham ataupun tidak paham itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membesar-besarkan tentang ilmu. Apabila kita mengkajinya, apabila kita mempelajarinya, karena memahami ilmu agama, memahami ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memandang siapapun mereka, tidak ada jurusan. Apakah seorang insinyur bukan hanya milik seorang ustaz atau kiai ataupun ulama. Siapapun di antara kita yang mengaku kita adalah orang Islam, mengaku orang yang beriman dan ingin hadir pada saatnya kepada Allah dan lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita lakukan ibadah kita dengan lebih berkualitas. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inilah doa yang disampaikan oleh Nabi kita setelah salat fardu. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, aku meminta tolong kepadamu. Ala dzikrika, mudah-mudahan aku dijadikan orang yang selalu ingat kepada Engkau. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan mudah-mudahan aku dijadikan hamba yang beribadah selalu berkualitas, tambah berkualitas. Berkualitas tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak mengikuti kajian-kajian untuk memahami siapa Tuhan kita, untuk memahami bagaimana perintah Allah, untuk memahami bagaimana larangan-larangan Allah, untuk memahami semua hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan dawuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pahala dibesar-besarkan bagi kita yang memiliki semangat untuk mengembangkan potensi di dalam mencari ilmu untuk lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, huduru majlisil ilmi afdalu min salati alfi rakaat. Hadir ke majlis ilmu, hadir, bukan berjalan, tidak hanya berjalan ada sendiri, mendengarkan ada sendiri, hadir. Bahkan pada saat ini kita juga diniatkan hadir untuk mendengarkan khutbah yang isinya adalah memahami, mempelajari, mendapatkan informasi bagaimana untuk bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir di majlis ilmu afdalu min salati alfi rakaatin, itu lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi marid, dan lebih utama daripada engkau menjenguk 1000 orang sakit. Dan lebih utama dalam hadis itu yaitu engkau menyolati alfi janazatin, 1000 orang mati. Hadir. Bahkan dalam hadis lain yang dikutip oleh Tangkihul Qaul, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, mammasya ila majlisil ilmi, siapa yang berjalan
menuju majelis ilmu untuk melakukan kajian-kajian ilmu agama khususnya. Kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanah, maka setiap langkah kaki dia berjalan mendapatkan 100 kebaikan. Wa in jalasa wastama'a ma yaqul, sedangkan ia duduk dan mendengarkan apa yang seorang ulama itu sampaikan, kana lahu bikulli kalimatin hasanah, maka setiap satu kata yang terlontar dari ustadznya, dari ulamanya, itu adalah satu kebaikan. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimahumullah ditutup dengan husnul khatimah, derajat manusia yang senang mengembangkan ilmu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Man kharaja fi talabal ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumah dengan niat ingin mencari ilmu untuk lebih mendekatkan kepada Allah dan menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya, wa huwa fi sabilillah, maka selama ia keluar dari rumah berada di jalan Allah seperti ia berperang di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir. Apabila ada sesuatu yang terjadi bahkan sampai meregang nyawa, maka ia adalah syuhada, ia mati syahid hatta yarji, sampai ia kembali lagi ke rumahnya, maka status itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua keluar dari rumah datang ke sini, selain menunaikan ibadah salat Jumat, tetapi ada juga hal yang penting adalah kita ingin mendapatkan suatu informasi dalam khutbah yang singkat untuk menambah pengetahuan cakrawala kita, pengetahuan kita, sehingga bihusni ibadatik, ibadah kita akan lebih berkualitas, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala yang senang melakukan kajian dalam kitab Allah, kajian-kajian dawuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kajian-kajian ulama-ulama yang telah memberikan kita penerangan informasi yang sangat bermanfaat kepada kita. Akhirnya mudah-mudahan kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat di antara kalian semua yang beriman kepada Allah, walladzina utul ilma darajat, dan akan diangkat orang-orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah, diangkat sekian derajat, karena hanyalah orang yang berilmu akan bisa dicap, akan bisa digolongkan menjadi manusia yang takwa oleh Allah sesuai dengan apa yang disampaikan, dan hanyalah orang yang takwa karena ilmunya, ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum
minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa tiqil hakim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد